Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Yulia Arisnani Widianingsih dan para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nerisa Asmes, saya dari Angkatan 77 Konsentrasi Marketing. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Nilai Konsumsi pada Kepercayaan Hijau dan Niat Beli Hijau pada Produk Love, Beauty, and Planet. Seperti yang kita semua ketahui, belakangan ini isu mengenai lingkungan seperti penurunan kualitas udara, penipisan ozon, dan juga pencemaran ekosistem, itu semua terjadi disebabkan oleh limbah plastik non-biodegradable, yang mana hanya bertujuan untuk satu kali pakai, kemudian dibuang ke lautan setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan isu-isu tersebut terjadi semakin parah. Tidak bisa dipungkiri, sampah yang menjadi masalah untuk kita saat ini itu sebagian besarnya berasal dari limbah industri kecantikan yang mana seringkali menggunakan plastik pada kemasan produknya. Financial Times menyebutkan bahwa Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terdepan dalam mengadopsi produk ramah lingkungan. Namun, nyatanya Indonesia juga menjadi negara pencemar nomor 3 se-Asia Tenggara. Di grafik ini dapat kita lihat bahwa hingga tahun 2023 nanti perkembangan industri kosmetik di Indonesia itu akan terus meningkat, khususnya untuk produk kosmetik, perawatan kulit, dan juga perawatan rambut. Yang dimana dari hal ini dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya perkembangan industri, maka semakin akan besar pula limbah yang akan dihasilkan. Karena itu, untuk melindungi lingkungan dalam jangka panjang, perusahaan ataupun individu harus memenuhi tanggung jawab sosialnya. Hal ini merupakan angin segar untuk perusahaan agar dapat terus berinovasi dengan cara menciptakan produk dalam kelasnya tersendiri seperti produk ramah lingkungan. Sebagaimana halnya Unilever, tercatat sebagai perusahaan nomor 1 yang paling siap untuk mengurangi emisi dan juga stabilisasi ekosistem alam demi mencegah perubahan iklim dengan meluncurkan produk ramah lingkungannya, yaitu Love, Beauty, and Planet. Unilever sendiri dengan sengaja menciptakan produk yang berkonsep ramah lingkungan ini karena mereka percaya bahwa di mana sebuah bisnis itu haruslah bertanggung jawab dan juga berkomitmen untuk membangun lingkungan yang bersih dan juga bisnis yang berkelanjutan, yang mana disebut sebagai Unilever Sustainable Living Plan. Untuk rumusan masalah sendiri, bisa dilihat dari review calon konsumen pada internet dan juga Instagram yang membahas tentang produk Love, Beauty, and Planet. Bisa dilihat bahwa ada beberapa konsumen yang mungkin sudah paham akan produk ramah lingkungan, namun ada pula yang tertarik dengan produk ini hanya karena dari segi packagingnya yang terlihat menarik dan juga lucu. Terus juga ada yang mengatakan mereka mengetahui produk ini karena viral, tapi juga ini menandakan bahwa sebenarnya mereka tidak benar-benar tahu apakah produk itu terbuat dari produk yang ramah lingkungan atau bukan. Dan masih juga banyak alasan-alasan lain yang sebenarnya belum pasti apa yang membuat mereka akan membeli produk ini. Maka dari itu, saya sebagai peneliti ingin melakukan riset lebih lanjut berdasarkan nilai konsumsi apa yang paling berpengaruh tentang produk ramah lingkungan Love, Beauty, and Planet, sehingga dapat menentukan niat pembelian hijau pelanggan yang mana pada akhirnya akan menentukan perilaku mereka yang sebenarnya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan penelitian. Kemudian di sini ada tujuan penelitian yang dimana nantinya berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat, yaitu dari segi akademik dan juga praktik. Berikut merupakan tinjauan pustaka dan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat 3 tinjauan pustaka yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu teori nilai konsumsi, yang kedua itu kepercayaan hijau, dan juga yang ketiga itu niat beli hijau. Menurut Seth, teori nilai konsumsi ini merupakan cara agar kita dapat memahami perilaku konsumen dalam memilih suatu produk maupun jasa. Yang pertama, nilai konsumsi sendiri itu terbagi atas 3,
Yang pertama itu nilai fungsional, nilai sosial, dan juga nilai emosional. Untuk nilai fungsional sendiri, itu adalah nilai kegunaan fisik dan fungsional suatu produk atau layanan seperti fitur, atribut, atau fitur yang berguna. Kemudian untuk nilai sosial, itu lebih mengacu kepada utilitas yang dirasakan oleh konsumen, di mana hal tersebut dapat dirasakan dari koneksi dengan satu atau lebih kelompok tertentu pada masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu nilai emosional. Nilai emosional sendiri itu dijelaskan sebagai perasaan yang dirasakan pelanggan yang bisa diperoleh dari kekuatan membangkitkan perasaan, ingatan, keadaan afektif, dan juga emosi. Kemudian ada kepercayaan hijau. Kepercayaan hijau sendiri dipercaya kepercayaan seorang pelanggan terhadap suatu layanan yang dapat menciptakan dampak yang signifikan pada sikap pembelian pelanggan dan niat yang pada akhirnya akan mendorong mereka ke perilaku mereka yang sebenarnya. Dan yang terakhir itu ada niat beli hijau. Niat beli hijau sendiri itu biasa disebut sebagai keinginan, preferensi, dan juga kemungkinan pelanggan dalam memilih produk yang ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Berikut merupakan model penelitian yang saya replikasi dari penelitian Amin dan Tarun tahun 2020. Kemudian di sini ada pengembangan hipotesisnya. Ada 7 hipotesis yang sudah saya kelompokkan sendiri pada H1A, 1B, 1C, H2A, 2B, 2C, H3, dan juga H4A, B, C. Untuk metode penelitian ini, desain penelitian yang saya gunakan yaitu per-process sampling dengan pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan studi cross-sectional. Untuk jenis metode pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer dengan cara menyebarkan survei melalui kuesioner yang ada pada Google Form, lalu disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga Instagram. Untuk skala pengukuran, saya menggunakan skala Likert 5 poin. Kemudian untuk metode analisis data, saya menggunakan SAM-PLS yang dianalisis pada aplikasi Smart PLS. Kemudian untuk model pengukuran, ada model outer model dan juga inner model untuk menguji uji validitas dan juga reliabilitas, serta uji hipotesis. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah semua warga negara Indonesia yang pernah menggunakan produk perawatan kulit. Untuk kriteria unit sampelnya sendiri, saya telah menggolongkannya sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia dengan jenis kelamin pria dan wanita, dengan rentang usia 18-35 tahun, dan yang terakhir setidaknya mengetahui produk Love, Beauty, and Planet, namun belum pernah melakukan pembelian. Berikutnya kita masuk ke dalam hasil penelitian dan juga pembahasan. Dari 155 responden yang telah saya kumpulkan, 79%-nya itu didominasi oleh wanita. Kemudian status pernikahan itu berasal dari lajang 56%. Kemudian untuk pendidikan terakhir itu yang paling besar diduduki oleh D4 dan juga S1 sebesar 48%. Kemudian dari segi pekerjaan itu didominasi oleh pegawai atau karyawan swasta, dan dari segi pendapatan bulanan itu hasil yang paling terbesar terdapat pada penghasilan tidak lebih dari 2 juta rupiah. Nah, untuk pengujian instrumen penelitian dalam validitas diskriminan dan juga reliabilitas konstruk, semua variabel uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha faktor dan juga composite reliability, yang mana hasil di sini menunjukkan semuanya sudah di atas 0,70 dan uji validitas menggunakan AVE terlihat sudah di atas 0,50. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa hasil pengujian ini sudah valid dan reliable. Berikut merupakan statistik deskriptif. Dari statistik deskriptif di sini dapat dilihat bahwa variabel dengan standar deviasi tertinggi yaitu pada nilai sosial di mana 0,72, yang mana berarti jawaban yang diberikan oleh responden itu paling bervariasi, sedangkan variabel nilai fungsional
memiliki nilai standar deviasi terendah yaitu 0,63, yang berarti jawaban responden pada variabel tersebut kurang bervariasi dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Dikarenakan hasil telah sesuai dengan standar statistik deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat korelasi antar variabel sudah signifikan. Untuk uji hipotesis, di sini hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, dan juga hipotesis ketiga itu berpengaruh positif. Kemudian hasil dari T statistik sudah menunjukkan bahwa hasilnya semua terdukung. Kemudian untuk hipotesis 4A, 4B, dan 4C itu juga berpengaruh positif. Kemudian hasilnya juga terdukung. Untuk pembahasan, di sini ketiga hipotesis setelah diteliti ternyata sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Chen and Chang pada 2012, berpendapat bahwa konsumen dengan wawasan yang luas dan sadar akan lingkungan akan siap membayar lebih untuk produk yang tidak berbahaya untuk lingkungan. Dan kemudian Wang et al. Juga berpendapat bahwa nilai sosial memiliki sedikit dampak pada proses keputusan individu dan juga niat beli kembali produk ataupun jasa. Dan yang ketiga itu yang dikemukakan oleh Lin dan Huang 2012 itu berpendapat bahwa konsumen yang sadar akan lingkungan biasanya memiliki nilai emosional yang sangat signifikan dan dapat menunjukkan perilaku pembelian hijau dari pengalaman yang menyenangkan di mana berpotensi untuk meningkatkan keyakinan bahwa dengan konsumsi lingkungan dapat melindungi lingkungan dalam jangka panjang. Kemudian hipotesis H2A, H2B, dan H2C juga diperkuat dengan hasil dari hipotesis Li et al. Pada tahun 2011, berpendapat bahwa kepercayaan pelanggan dapat dilambangkan sebagai komponen fundamental yang dapat menentukan perilaku pelanggan dalam jangka panjang pada pola pembelian. Dan yang terakhir, itu pada hipotesis 3, lalu pada hipotesis ketiga, yang dimana itu apakah ada pengaruh positif antara kepercayaan hijau dan niat pembelian hijau, itu sudah terdukung dan selaras dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Chen, di mana dia menyebutkan bahwa kepercayaan hijau dapat mempengaruhi niat beli hijau serta perilaku pelanggan. Dan yang terakhir itu untuk hipotesis 4A, 4B, dan 4C, itu juga terdukung dan selaras dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Gupta dan Ogden. Mereka berpendapat bahwa jika pelanggan percaya pada saat membeli dan mengkonsumsi pada suatu produk hijau, maka pembelian mereka pun akan berpengaruh positif. Dan pada akhirnya kita masuk ke dalam simpulan dan juga saran. Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amin dan juga Tarun pada tahun 2020 di Bangladesh menunjukkan bahwa nilai emosional memiliki pengaruh terpenting pada niat beli hijau dibandingkan dua dimensi nilai konsumsi lainnya seperti nilai fungsional ataupun nilai sosial. Selain itu, kepercayaan hijau dari pelanggan juga menunjukkan efek mediasi yang signifikan antara tiga dimensi nilai konsumsi dan juga niat beli hijau. Di sisi lain, dalam penelitian ini saya melakukan penelitian tersebut di Indonesia pada produk ramah lingkungan khususnya produk Love Beauty and Planet. Ditemukan bahwa nilai fungsional lah yang memiliki pengaruh paling penting di antara dimensi nilai konsumsi lainnya pada niat beli hijau. Nah, pada penelitian ini juga menemukan bahwa kepercayaan hijau juga memiliki efek paling signifikan pada niat beli hijau dan kepercayaan hijau juga menunjukkan efek mediasi yang signifikan antara tiga dimensi nilai konsumsi dan niat beli hijau. Selanjutnya untuk implikasi praktis itu diharapkan penelitian ini dapat membantu organisasi, perusahaan maupun pemilik bisnis dalam memahami agar dapat merancang serta mempromosikan nilai konsumsi pada produk ramah lingkungan, kemudian dapat meningkatkan pelanggan dalam mengkonsumsi produk serta dapat menjadi bagian dari
hidup mereka. Selain strategi kampanye besar-besaran tentang adanya isu lingkungan dan pentingnya merawat lingkungan, akan lebih baik lagi jika perusahaan menyediakan sampel produk secara gratis pada setiap pembelian produk Beauty and Planet. Karena bagi konsumen yang belum pernah menggunakan, dapat merasakan sendiri bagaimana manfaat produk tersebut ketika digunakan sehingga tertarik untuk membeli sekaligus membantu untuk merawat bumi. Nah, cara lain yang bisa digunakan selain itu adalah dengan cara menghadirkan promo-promo tertentu pada hari-hari besar atau hari nasional. Dan pada akhirnya bagian terpenting adalah para marketers juga sebaiknya harus menekankan lebih kepada manfaat fungsional dari produk Love Beauty and Planet ini. Kemudian ada beberapa keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini serta saran yang harusnya dikemukakan. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh nilai konsumsi terhadap niat beli produk Love Beauty and Planet. Akan lebih menarik lagi jika di masa mendatang akan dilakukan juga pada brand ramah lingkungan yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu pada penelitian ini domisili para responden dalam tidak dijelaskan secara spesifik untuk menggolongkan wilayah responden di Indonesia, apakah itu terdapat di kota-kota besar ataupun di daerah-daerah kecil atau daerah tertentu. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan model penelitian serupa dan melakukan penelitian pada daerah tertentu di Indonesia atau negara Asia lainnya yang baru dalam memulai bisnis produk ramah lingkungan. Sekian pemaparan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.